Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin mengganti dinamo starter. Ini yang AC ya, full di mobil Carry Futura yang pickup injeksi. Kenapa diganti? Jadi kalau lihat video sebelumnya kan saya nambahin relay karena dinamo starternya udah lemah. Nah, selang berapa minggu itu mobilnya kan dicuci, tapi relaynya kena air. Jadi lucunya setelah dicuci ini mobil itu dibiarkan, setelah cuci dibiarkan, namun sekitar kurang lebih sejam kemudian mobil starter sendiri terus-terusan, padahal kunci kunci kontak yang di mobilnya itu lepas, kondisi lepas, off. Sedangkan mobil getar starter, start panjang, akhirnya keluar asap sedikit, dan saya bongkar, ternyata di armatur atau anchornya dia gosong. Jadi udah short antara ground sama positifnya, dan ada satu kabel gulungan yang putus. Lalu saya ke tukang dinamo, saya tanya solusi termurahnya gimana, kalau dililit gimana. Katanya saran ganti anchornya aja bisa. Nah, saya keliling lagi nyari ke toko spare part di wilayah saya, nggak ada yang punya anchornya, aja kosong katanya. Oke, akhirnya dapat tukang dinamo yang punya stok cepotan, tapi saya coba tes di bawah hidup, tapi ketika dipasang di mobil dia nggak bisa narik juga, starternya nggak kuat. Akhirnya saya balikin, nggak jadi, dan saya mutusin beli yang AC. Ini mereknya GP ya, kalau saya lihat di marketplace ada GP sama steker yang banyak beredar. Nah, ini mau saya pasang. Untuk posisinya nih udah 2 harian nggak pakai dinamo starter, kondisi terlepas gitu, karena ngidupinnya didorong aja untuk jualan kan, ini belanja mobilnya untuk operasional jualan. Jadi selama ini sistem dorong aja. Jadi untuk video bukanya nggak kerekam, cuma prinsipnya kalau mau ganti sendiri sebenarnya gampang, nggak sulit ya. Cuma butuh kunci 10, 12 sama 14 kok nggak salah. Pertama lepas dulu min aki, lalu positif sebenarnya nggak perlu dilepas juga nggak apa-apa, cuma karena ini kan dinamo starternya dilepas, jadi kabel positifnya saya dobelin ke sini awalnya, jadi makanya nih sekarang posisinya saya lepas. Nah, lalu nanti di sini ada baut 2 ukuran 12, dan di bagian dinamonya dia ada soketnya. Ini nanti di sini soket yang dari mobil, lalu ini yang positifnya, positif. Nah, ini kan ini ground ke dalam, jadi nggak usah ketik lagi. Yang ini tinggal fokus ke sini, ini untuk standby akinya, dan ini nanti soket yang dari mobil. Nah, ini sebelum saya pasang ke sana, ini mau saya pasang dulu ininya, kabel positif akinya. Oh iya, jadi pas kejadian start sendiri itu kan keluar asap dan hangus, akhirnya saya cek kabelnya gosong. Kira saya beli kabel akinya di toko spare part mobil. Ini pakai merek apa ya, nggak tahu nih mereknya apa, yang jelas dia udah jadi kayak gini. Cuma ini kayaknya kulitnya yang tebel nih, isinya nggak setebal yang ori. Kalau yang ori saya ukur pakai jangka sorong itu sekitar 5 atau 6 mili tebaganya aja, sedangkan
Jadi saya nggak tahu tembaganya berapa mili, namun kulitnya sih tebel, cuma kan nggak tahu ya isinya berapa. Cuma kata bengkel spare partnya udah cukup, jadi saya beli ini. Nah ini mau saya pasang dulu ke sini. Nah ini pasang ke sini nanti, lalu ini yang ke aki. Oke, ini posisinya udah kepasang kabelnya, tinggal dimasukkan ke sini. Ini agak tricky karena ruangan sempit. Oh iya, sebelum itu saya jelasin dulu. Untuk dinamo starter yang baru ini, dia bodinya kecil dibanding yang sebelumnya terpasang. Dia bodinya lebih panjang. Aduh, saya nggak bisa liatin barangnya karena jauh posisinya dari mobil nih. Nah, pokoknya saya jelasin aja, bodinya lebih besar dari ini, dan ciri simpelnya dia nggak ada baut ini ya, nggak ada baut di luar gini, dia bautnya di luar dan bodinya nutup semua gitu. Nanti mungkin saya di short saya, karena sempat saya rekam waktu ngetes, di short untuk buat contoh dinamo starter sebelumnya yang bodi besar, sedangkan ini yang bodi kecil. Oke, ini tinggal dipasang aja. Posisinya gini ya, ini namanya switch starternya di atas. Ini dimasukkan gini. Nanti ininya harus masuk ke dalam sini. Ini saya nggak megang tripod, jadi mungkin saya skip dulu karena kayaknya harus dua tangan. Oke, ini udah terpasang dan udah saya baut ini satu, dan di sini ada satu lagi. Nah, tinggal dikencengin aja dan pastiin dudukannya emang simetris, jadi peruntukannya emang untuk carry Futura injeksi. Kalau nggak salah persamaan ini sama AVV. Dan untuk gigi bendiknya 8 ya. Oke, kenceng. Oke. Nah, selanjutnya tinggal dipasang-pasang lagi kabelnya. Pertama ini yang positifnya. Ini tadi saya longgarin dulu dikit karena nyangkut. Ini saya kencengin dulu, baru nanti rakit kabel. Oke, ini tinggal dirakit. Pertama cari dulu soket yang ke dinamo starternya, dia kecil. Bentar. Oh ini. Nah kayak gini, dia soket gepeng yang betina. Ini dimasukkan ke yang tadi saya tunjukin, pokoknya di sini lah. Kalau dari bawah dia jelas, cuma kalau dari atas nggak terlalu jelas. Cuma masangnya bisa tinggal diraba aja. Nah, ini udah kepasang.
dia di balik ini. Pastiin dia ngunci karena dia kan udah pas soket gepeng gitu. Lalu yang positifnya ada dua. Pertama ini yang dari dinamo starter, lalu ini dia yang dari soket itu yang ke mobil. Nah, setelah kepasang yang positif, lalu pasang yang negatifnya. Negatifnya itu ada ini kabel panjang yang ke transmisi tuh, ke bodi transmisi, bukan ke dinamo starter ya, dia di bawah tuh. Dia juga kemarin gosong waktu insiden starter sendiri. Nah, gini aja deh. Sama ini dia nyambung ke bodi kerangka, dia di bawah ini. Nah, di sini ini tinggal dipasang. Oke, ini udah kepasang semua untuk positif dan negatifnya, dan untuk soketnya juga udah, dan positif standby ke dinamo starternya udah, dan sekarang waktunya ngetes. Nah, ini saya coba tes. Taruh sini deh. Langsung nyala ya. Sebelumnya beneran nggak bisa, dia cuma bunyi apa ya, nggak ngegigit lagi, kayak si apanya itu, apa namanya tadi itu ya, pokoknya gear bendiknya nggak ngegigit lagi ke roda gilanya. Jadi dia cuma suara putarannya, nggak menggigit gesek, lebih ke gesek lah. Makanya itu saya daripada ganti angker dan ganti bendik lagi, mending beli full sekalian. Ini saya coba lagi. Ini saya arahin ke sini ya. Nah, segitu aja videonya. Untuk teman-teman yang ada gejala starternya nggak mau lagi, tahap pertama bisa pasang relay, mungkin udah lemah. Untuk solusi hemat pertamanya pasang relay, namun hati-hati relaynya kena air, bisa jadi kejadian kayak saya, bakar dan konslet. Akhirnya harus ganti AC kayak gini, atau full sepaket sekalian dinamonya. Switch ininya juga, padahal switchnya ini masih bagus, dia masih maju dan muter, cuma udah pelan karena kebakar itu. Untuk cara pasangnya pemula juga bisa, karena saya sendiri juga pemula. Saya lihat dulu contoh pemasangannya dan saya praktekin. Untuk merek GP ini teman-teman, siapa tahu ada yang udah pernah pakai, bisa kasih pengalamannya di kolom komentar, apakah awet atau enggak, karena harganya ini saya dapat kurang lebih 700.000, kurang sedikit dibandingnya ori. Saya cek di online tuh bisa hampir 2 juta, jadi mungkin sekitar sepertiganya. Harapannya bisa cukup awet lah, hitungan tahunan, syukur-syukur 3-5 tahunan itu udah bagus banget. Oke, segitu aja videonya. Buat teman-teman yang mengalami hal serupa, semoga video ini bisa memberi gambaran, solusi, dan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.